Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development edisi khusus. Tema yang dipilih kali ini adalah ketahanan pangan sebagai kunci sukses masa depan bangsa. Tema ini dipilih karena tidak ada bangsa di dunia ini yang boleh mengabaikan ketahanan pangan apabila mereka ingin sukses dan selamat di masa depan. Oleh karena itu, langsung dari kawasan Ai Ange yang tak jauh dari kota Padang Panjang, saya akan menemui Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yaitu Pak Fadlison. Halo Pak Fadlison, apa kabar nih di tengah sawah? Baik. Terima kasih. Lagi ngerumpi sama para petani kelihatannya. Iya, nih sedang ngobrol-ngobrol Iya. dengan para petani di sini. Ya, sejauh ini bagaimana Anda melihat situasi pangan di Indonesia? Situasi pangan kita kan sebetulnya kalau kita lihat Indonesia ini negara agraris ya, tetapi masih banyak saya kira hal-hal yang perlu dibenahi, terutama masalah-masalah yang dihadapi para petani, mulai dari masalah pupuk ya, yang kadang-kadang ketika diperlukan tidak ada, masalah benih, masalah obat-obatan, kemudian masalah modal itu yang paling penting ya, seringkali petani sulit untuk mendapatkan modal. Juga masalah-masalah termasuk lahan ya, karena lahan juga semakin sempit gitu. Kalau sekarang ini terutama di kawasan Sumatera Barat kan juga sangat mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bagaimana perkembangannya? Ya, di Sumatera Barat memang sebagian besar penduduk masih tetap bertani ya. Tetapi kalau kita lihat diversifikasi yang mungkin masih kurang dan juga dukungan dari pemerintah dalam infrastruktur. Jadi produksi sebetulnya bisa bagus ya, on farm. Tapi off farm ya dia itu pada pemasaran, marketing, harga itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu sebetulnya harus ada semacam intervensi supaya dulu ada koperasi. Ya. Koperasi ini yang harus membeli produksi petani dan kemudian produksi itulah yang membuat petani tetap bertahan dan bahkan mendapatkan nilai lebih dari situ. Kan dulu ada harapan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah akan berperan lebih besar untuk membantu tidak hanya produktivitas tapi kesejahteraan petani. Nah, kenyataannya bagaimana di mata Anda? Ya, kenyataannya kalau kita lihat masih jauh lah dari harapan. Karena otonomi daerah yang kurang dipersiapkan dengan baik ternyata belum mampu untuk menyalurkan bahkan dana-dana yang cukup besar disampaikan ke daerah. Seharusnya saya kira kita harus lebih serius di sektor pertanian. Sekarang ini dari APBN kita tidak lebih dari 2% yang dialokasikan untuk sektor pertanian. APBN kita sekitar 1.260 triliun, tetapi untuk sektor pertanian hanya 16 triliun. Dan itu menurut saya sangat tidak representatif, tidak mewakili. Mestinya dana untuk pertanian minimal 10% dari APBN. Minimal ya. Minimal. Sehingga akhirnya banyak yang kita bisa lakukan. Sekarang ini kan kita juga berkejaran dengan hukum Malthus antara pangan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita sudah 240 juta ya, tapi produksi pangan kita meningkatnya hanya menurut deret hitung. Nah, jadi saya kira ini berat ya untuk di masa yang akan datang. Apalagi sekarang ini harga-harga pangan akan semakin naik. Ya, diperkirakan oleh FAO harga pangan itu akan terus naik. Ya. Dan ini kebetulan kan Anda bersama geng Anda yang terdiri dari petani cabai yang punya beberapa kotak. Pak Eri ini. Pak Eri berapa ini Pak kotak Labai. sawah dan Pak Labai ya. Pak Labai menanam apa sekarang Pak Labai? Oh, kentang. Kentang sekarang ya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya sekarang lumayan ya. Kalau dibandingin zaman dulu sama zaman sekarang enak mana Pak jadi petani? Berlain-lain enak. Kalau dulu pupuk ini murah sekali. Sekarang tuh sulitnya beli. Sulit dan mahal atau bagaimana? Ya. Mahal. Kalau dulu murah. Ingat dulu berapa harganya Pak? Ingat dulu 700. 700 ya? Ya, sampai 500. Itu pupuk SS tuh. SS, udah bagus ya? Bagus tuh. Kalau sekarang SS 30.000. Nah ini kan HKTI harus ikut memikirkan nih nasib mereka nih Pak Fadli. Ini bagaimana nih? Memang karena HKTI ini lembaga swadaya masyarakat ya, artinya bukan lembaga pemerintah. Jadi kita mempunyai program itu sangat terbatas jangkauannya.
Jadi di daerah-daerah tertentu kita mempunyai program, di daerah lain harusnya memang pemerintah yang mempunyai skala program yang secara keseluruhan. Terutama adalah kebijakan mengenai pupuk. Nah, kita HKTI ikut mendorong supaya pupuk itu betul-betul sampai kepada petani. Benih, waktu itu kami yang ikut mendorong juga supaya benih itu gratis bagi petani. Dan itu sempat ada benih gratis itu, benih padi tapi. Kemudian permodalan. Mungkin HKTI bisa menolong nih dalam konteks ini. Tapi kita tidak bisa berbuat terlalu banyak. Artinya kalau ada pengurus yang kuat gitu, kita buat koperasi, kita juga membuat ada lembaga keuangan mikro, sangat tergantung daerahnya. Tapi yang kita harapkan karena HKTI juga merupakan dananya swadaya, tidak ada speser pun dana pemerintah, jadi kami ya berbuat sesuai dengan kemampuan saja. Gitu loh. Dan juga komoditasnya juga terbatas. Nah, tetapi yang paling penting yang kami perjuangkan adalah advokasi untuk kebijakan. Jadi terutama kebijakan-kebijakan supaya pro pertanian, jangan kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Ya, apalagi kan sekarang ini banyak sekali kawasan pertanian berubah jadi real estate, berubah jadi pabrik. Nah, kita ada sekarang ini undang-undang lahan abadi. Jadi ada lahan-lahan pertanian dibatasi itu untuk tetap menjadi lahan pertanian supaya lahan pertanian itu tetap bisa dipakai, gitu, digunakan. Ya terutama untuk pertanian beras ya, itu padi. Dan sekarang persaingan makin banyak ya, apalagi kita ketahui negara-negara tetangga kita, bahkan negara-negara maju pun kan sedang berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka, Pak. Iya, jangan salah, sekarang ini negara-negara yang merupakan eksportir beras saja misalnya, seperti Thailand dan Vietnam, itu mereka pelan-pelan juga mulai menyimpan cadangan beras mereka. Karena kalau tidak, sekarang kan karena ada perubahan cuaca ya, global warming, ada pemanasan global. Kadang-kadang juga kan mungkin merasakan juga Pak, cuaca berubah gitu kan Pak Labai. Biasanya menanam pada bulan tertentu, saat tertentu ini bisa berubah. Jadi musim bisa berganti gitu. Kemudian cuaca, air, curah hujan dan sebagainya. Jadi ini kita tantangannya semakin besar ke depan ini. Wah iya. Gitu loh. Dan itu harus kita perhatikan betul. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali. Oke pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development edisi khusus dan Pak Fadlison. Pak Fadlison, kita tadi dari pematang sawah tadi kita sudah banyak berbicara mengenai pertanian di Indonesia. Dan tadi terlintas juga di pikiran saya bagaimana perbedaan antara sistem pertanian di zaman reformasi ini dengan di zaman Orde Baru. Ya, saya kira ada di zaman masa Orde Baru misalnya yang bagus. Terutama adalah menyangkut hidupnya koperasi dan kebijakan pertanian lebih pro kepada petani. Misalnya saja pupuk ya, tadi kita ketahui petani banyak kesulitan pupuk. Nah di masa Orde Baru pupuk itu boleh dibilang sampai ke rumah petani karena ada KUD. Dan kemudian pupuk harganya sangat-sangat murah. Lalu pupuk selalu ada ketika dibutuhkan. Benih juga demikian. Permodalan relatif lumayan. Makanya kita sempat mencapai juga swasembada pangan kan. Pada tahun 2004 kita swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Nah sejak itu kita belum mempunyai swasembada pangan seperti itu. Dan tapi kan dulu itu ada juga bahwa misalnya petani di daerah tertentu diwajibkan untuk menanam tanaman tertentu. Nah, sekarang itu kan udah nggak berlaku lagi karena itu seringkali dianggap bertentangan dengan hak asasi petani dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya gitu, tanaman wajib itu bagaimana? Menurut saya sebetulnya ada kebaikannya juga. Memang ya inilah juga kelemahan demokrasi. Kalau di masa itu kita lihat
banyak misalnya komoditas itu seragam pada tempat yang sama karena juga untuk menghindari hama. Nah, kalau sekarang ini berbeda-beda, ada yang baru tanam, ada yang itu setelah tanam. Nah, itu membuat kemudian perbedaan dari kualitas hasil dan juga kemudian kalau kita lihat banyak sekali yang gagal panen karena hama di sana menular ke sini dan seterusnya. Dan saya sudah berulang kali mendengar dari sejak zaman Bung Karno malah. Saya ingat itu mengenai arti penting varietas unggul. Iya. Iya. Dulu kita bekerja sama dengan antara lain Filipina ya. Betul. Itu menghasilkan padi varietas unggul. Tapi kalau dilihat kenyataan sekarang kan masih pertanian kita masih rawan dengan pada serangan hama. Itu bagaimana? Iya, saya kira research and development yaitu riset ya di bidang pertanian harusnya menjadi juga bagian prioritas. Kemajuan Thailand misalnya dan juga Vietnam sekarang itu karena mereka melakukan riset yang sangat serius. Bahkan di negara seperti Israel, pertanian itu disebut agriculture, precision agriculture. Jadi pertanian yang sangat presisi. Jadi kalau ada tanaman tertentu perlu air berapa, airnya itu persis diberikan seperti itu ya. Jadi presisi yang kita harus mengarah ke situ. Sehingga kalau kita lihat di Thailand ada durian, semuanya yang berbau buah-buahan yang bagus itu dari Thailand gitu. Bangkok. Sebetulnya kita banyak sarjana-sarjana kita yang sangat mampu, mungkin ini yang belum diberdayakan. Bahkan ada hasil-hasil penelitian tetapi tidak diterapkan. Kita contoh aja di negara-negara lain apa yang sudah dilakukan. Di Jepang atau negara tetangga kita seperti Thailand maupun Vietnam sekarang, Malaysia juga sangat bagus gitu. Jadi saya kira kita bisa bersaing dengan negara, apalagi ada pepatah ya, food as weapon. Jadi pangan adalah senjata. Jadi negara-negara yang peduli terhadap pangan dan negara yang sesungguhnya merdeka adalah merdeka secara pangan gitu. Ya betul, karena tahu saya negara yang paling kaya di dunia pun seperti Jepang dan Amerika masih tetap mengandalkan agriculture sebagai kunci menuju masa depan mereka yang gemilang. Betul. Bukan industri sebenarnya, tapi pertanian, industri setelah itu. Betul. Sementara Indonesia kelihatannya masih banyak persoalan yang diselesaikan di bidang pertanian. Terutama terkait dengan penyempitan lahan pertanian. Nah ini bagaimana? Penyempitan lahan pertanian ini masalah. Juga krisis kita juga pada petaninya. Sekarang kalau kita lihat penyempitan lahan terjadi konversi lahan yang sangat cepat dari lahan pertanian ke real estate, bangunan dan lain-lain. Itu satu masalah. Masalah lain, orang semakin malas menjadi petani. Karena petani tidak membuat orang menjadi kaya, tidak menjadi kecukupan. Sehingga banyak misalnya di desa-desa yang kita khawatirkan mereka lebih memilih jadi tukang ojek atau memilih profesi lain ya. Atau pengemis bahkan di kota-kota. Makanya ini sangat-sangat menyedihkan gitu loh. Jadi dan petani kita yang ada semakin tua. Jadi rata-rata petani kita sekarang usianya di atas 40 tahun. Nah, bagaimana nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Kita akan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian karena mereka melihat menjadi petani itu masa depannya suram. Dan menjadi petani sekarang ini kan seolah-olah identik dengan menjadi orang miskin. Itu kesalahan yang sangat fatal ini. Padahal di negara lain kita lihat justru banyak petani-petani yang berhasil, yang kaya, yang berkecukupan, yang menyekolahkan anak-anaknya sampai bahkan tingkat doktoral gitu ya. Di Jepang dan di Amerika kalau orang mengaku petani itu malah otomatis dianggap orang kaya. Betul. Nah di kita kalau orang tidak punya pekerjaan kadang-kadang ditulis di KTP ke petani. Jadi aduh ini saya kira kita harus merubah dari cara berpikir kita. Dan cara berpikir itu menurut saya pada pemimpin. Pemimpin harus mempunyai keberpihakan kepada sektor pertanian. Dan keberpihakan itu menurut saya bisa ditunjukkan dengan kebijakan anggaran pertanian. Dengan kebijakan anggaran pertanian yang besar dan kemudian terukur, terarah, saya yakin kok pertanian kita bisa dengan cepat sebenarnya bangkit gitu. Kalau peran perguruan tinggi bagaimana? Sejauh mana mereka bisa berbuat sementara anggaran untuk pertanian masih kecil? Siapa tahu mereka bisa punya konsep untuk membuka jalan pintas. Betul, perguruan tinggi sangat penting karena di perguruan tinggi banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran pertanian, penelitian-penelitian dan lain-lain.
Nah, mereka nih kadang-kadang tidak diajak bicara. Oleh karena itu, sebenarnya yang diperlukan kita adalah national food policy, ya, yang konkret, yang terintegrasi. Nah, sekarang ini kan sektoral. Departemen Pertanian ada. Bicara masalah pupuk itu udah bicara masalah perindustrian. Bicara irigasi udah ke PU. Bicara perdagangan, dan masing-masing dengan ego sektoralnya itu selalu mengedepankan kepentingan mereka. Nah, sehingga tidak terintegrasi. Kadang-kadang polisi kebijakan di perdagangan sangat liberal. Masa sekarang ini bea masuk 0% untuk 157 komoditi. Ini kan satu usaha untuk menghancurkan petani. Ya, bagaimana barang-barang asing 157 komoditi itu 0%. Ya, oke, menarik sekali yang Anda ungkapkan, Bung Fadlison. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali. Jadi varietas padi kita sebetulnya tidak kalah dengan negara-negara lain. Nah, menarik sekali, pemirsa. Anda masih tetap bersama Dialog Development edisi khusus dan Pak Fadlison. Nah, Pak Fadlison, apa yang Anda ungkapkan tadi kelihatan mempunyai makna yang dalam. Itu apa maksudnya? Ya, kita sebetulnya petani kita itu termasuk petani yang pekerja keras. Ya, mereka bekerja dari pagi sampai sore. Tinggal membutuhkan satu penyuluhan ya. Ya, sekarang memang ada usaha penyuluhan yang cukup lumayan baik. Tetapi terutama masalah benih ya. Petani kita butuh benih yang unggul. HKTI dengan Batan misalnya bekerja sama membuat varietas Mira 1. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti ini yang sebetulnya kita perlu lakukan sehingga dengan begitu produksi akan meningkat. Sekarang kan rata-rata 4,6 per hektar, 4,6 ton per hektar. Nah, bayangkan kalau kita bisa memproduksi 10 ton per hektar dengan benih yang unggul. Nah, kita butuh sekarang ini sebetulnya benih-benih yang tangguh, benih-benih yang tangguh dari hama ya, karena perubahan-perubahan cuaca. Juga sebetulnya yang bisa menghasilkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, dan itu sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Terutama untuk mengatasi menyempitnya lahan ya. Iya, intensifikasi. Ya. Tapi seringkali petani menganggap varietas unggul itu terlalu mahal sehingga mereka khawatir nanti pada akhirnya mereka hasil yang mereka peroleh itu tidak bisa cukup untuk menutupi biaya produksi. Nah, disinilah saya kira peran pemerintah ya. Kalau bisa misalnya ini dilakukan oleh BUMN, ya kita kan punya BUMN Sanghyang Sri, kita punya BUMN Pertani. Nah, BUMN ini kan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bukan mereka hanya untuk melakukan profit taking, bukan hanya untuk keuntungan. Jadi seharusnya Sanghyang Sri Pertani diberdayakan, tetapi kemudian juga bisa membantu betul-betul keperluan petani. Gitu. Iya. Dan bukankah perusahaan seperti Sanghyang Sri itu sebenarnya tidak boleh, justru tidak berorientasi pada keuntungan? Seharusnya idealnya, begitu, maksud saya, idealnya. Karena BUMN itu bertugas untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat. Ya, dan mereka bagian yang sangat penting, pilar penting di dalam ekonomi kerakyatan kita. Iya. Dan ekonomi kerakyatan ini kan sebenarnya sudah lama didiskusikan, diperdebatkan dan lain sebagainya. Dan terus terang aja sampai hari ini saya kadang-kadang masih merasa bingung, ekonomi kerakyatan itu apa sih gitu? Atau ada apa yang salah dengan ekonomi kerakyatan itu? Sebenarnya saya kira sederhana saja. Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan itu apa, ya kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Cuma 3 hal. 1, koperasi, pilarnya. Yang kedua adalah BUMN, dan yang ketiga swasta, Mas. Saya merasa kalau kita menyederhanakan itu menjadi 3 pilar ini, ekonomi kita pasti kuat. Sekarang ini kecenderungan kita itu kan ekonomi kita ini cenderung berpihak kepada yang kuat ya. Apa yang disebut sebagai neoliberalisme, kapitalisme. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kuat makin kuat, yang lemah semakin musnah. Kalau dulu kan Bung Karno pernah mengutip satu pepatah Perancis yang membuat Perancis semakin maju dan memperhatikan orang miskin, yaitu exploitation de l'homme par l'homme. Nah, eksploitasi manusia atas manusia kan. Betul. Wah, ini kan harus dicegah. Betul.
Ya. Terutama kalau kita berbicara sektor pertanian. Jangan sampai Persis. seperti tadi kan Anda mengungkapkan juga petani identik dengan kemiskinan. Nah, Jangan sampai petani ini kerja bakti. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau petani berhenti berproduksi. Kita mau makan apa? Jadi menurut saya ketangguhan, kemerdekaan, kedaulatan satu bangsa adalah kalau kita berdaulat secara pangan. Ya, dan kalau kita berdaulat secara pangan, maka saya kira yang lain itu bisa survive kita. Nah ini yang untuk pangan ini, jadi petani ini bukan sekedar profesi. Petani adalah satu tugas mulia sebagai tulang punggung kedaulatan pangan sebuah negara gitu. Jadi wajar kalau harus disubsidi, wajar harus ada keberpihakan, wajar kalau ada keistimewaan gitu. Iya, dan bukan justru mendorong petani untuk alih profesi. Iya. Ya, padahal kan kalau kita lihat sebenarnya minat dari generasi muda di bidang pertanian itu cukup tinggi. Paling tidak ini dilihat dari jumlah mahasiswa yang melamar untuk menjadi mahasiswa di fakultas-fakultas pertanian di seluruh Indonesia. Betul. Sehingga pada akhirnya saya sendiri berpikir, nah lalu kalau keadaan seperti ini, setelah lulus mereka mau ngapain? Itu dia. Seharusnya kan mereka bekerja atau mengabdi di sektor pertanian. Ya, kenyataannya kan banyak yang di sektor-sektor lain. Nah, jadi ilmunya jadi kurang terpakai. Mungkin di sini saya kira wajar juga kalau tidak ada insentif di sektor pertanian. Sekarang bagaimana membuat sektor pertanian ini membuat orang menjadi bisa mendapatkan insentif yang banyak, yang besar, bisa menjadi hidup dengan layak, dengan cukup kan itu. Nah, justru insentif itu kan yang sekarang ini seolah-olah menjadi barang langka, itu perasaan saya pribadi. Tapi saya nggak tahu pengalaman Anda sebagai seorang HKTI. Ya betul, karena kalau kita melihat negara-negara lain ya sebagai perbandingan, Jepang itu juga memberi insentif kan luar biasa kepada petani. Iya. Pertama, petani di sana mempunyai akses yang sangat kuat terhadap pupuk. Mereka punya pabrik pupuk. Kemudian mereka bisa menentukan harga karena mereka punya trading house. Kemudian mereka punya lembaga perbankan. Nah, semua itu kan sebetulnya awalnya adalah insentif dari pemerintah. Bahkan ketika mereka mau membangun greenhouse, rumah kaca itu 70% dibantu oleh pemerintah. Di Amerika juga begitu, ada subsidi kepada keluarga petani. Jadi kalau kita lihat sebetulnya wajar kalau petani itu disubsidi. Karena petani bukan sekedar profesi untuk mencari nafkah, tapi lebih merupakan tugas mulia untuk kedaulatan pangan tadi gitu. Iya. Dan setahu saya negara-negara seperti Jepang, Amerika, Perancis, dan Jerman itu justru merupakan negara-negara yang memberikan subsidi paling besar kepada para petaninya kan. Betul. Nah, kita harus Indonesia sebagai negara agraris, kita harus menolak aturan-aturan yang mau ditetapkan oleh WTO supaya membuka akses pasar sebesar-besarnya gitu loh. Oh iya. Karena kalau enggak ini petani akan makin terus tergerus nasibnya, iya kan? Jangan sampai mereka bernasib seperti ibarat sudah jatuh ketimpa tangga pula. Iya, kan? atau ya menjadi ironis lah. Iya. Ya, tikus mati di lumbung padi. Di lumbung padi gitu ya. Iya. Ini yang saya kira harus kita hindari. Jadi kembali harusnya kita ke ekonomi kerakyatan yang pro pada pertanian, karena mayoritas penduduk kita adalah petani dan tergantung di sektor pertanian. Bahkan kalau kita tambah lagi sektor hilir, lebih banyak lagi yang tergantung seperti rumah makan dan lain-lain itu, peternakan bisa sampai 70% sebetulnya rakyat kita yang tergantung dari ekonomi pertanian itu. Oke, menarik sekali yang Anda ungkapkan Bung Fadlison, dan saya percaya ini semua akan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton program ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.